Selamat hari Minggu, selamat Advent untuk semua adik-adik sekolah minggu HKBP Bakauheni. Di minggu ini kita akan belajar firman dari rumah kita masing-masing. Tetapi sebelum kita masuk kepada pembelajaran firman, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Bapa kepada kami, adik-adik sekolah minggu HKBP Bakauheni. Untuk itu Bapa, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar semua adik-adik sekolah minggu bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan di minggu Advent yang ketiga ini diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama ya firman Tuhan. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Selamat menyaksikan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan cerita dari Matius 25 ayat 1 sampai 13 tadi. Nah, sekarang Amang Pendeta mau nanya nih ya, kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Dari cerita tadi nggak ada orang yang tahu benar. 5 gadis-gadis yang bodoh, 5 gadis-gadis yang bijaksana, mereka sama-sama nggak tahu kapan Tuhan Yesus itu datang. Ya, karena itu nggak usah capek, ya, nggak usah habiskan energi banyak-banyak untuk melihat, oh Tuhan Yesus datang, pasti datang tahun depan. Nggak usah capek-capek seperti itu. Kenapa? Karena Alkitab mau menuntun kita bukan ke situ.
Ya, jadi kedatangan kedua Tuhan Yesus bukan supaya kita tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, di mana Tuhan Yesus datang. Bukan supaya itu. Tapi Alkitab mengajarkan sama kita ada di sekolah minggu, kedatangan kedua Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada supaya kita siap-siap. Yesus pasti datang, Tuhan kita pasti datang. Karena itu siap-siap selalu, aktif selalu, ya, aktif selalu. Untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Iya, sudah lihat, masih ingat cerita tadi. Siapa yang masuk perjamuan Tuhan? Yang masuk ke dalam perjamuan Tuhan hanya mereka yang bersiap-siap. Benar kan? Hanya mereka yang aktif. Benar kan? Nah, sekarang Om Pendeta mau nanya. Ada sekolah minggu mau nggak menyambut kedatangan Tuhan? Mau, gitu ya. Ada sekolah minggu mau nggak ikut perjamuan Tuhan Yesus, masuk ke dalam pintu seperti dicerita tadi, mau ya? Nah, kalau adik-adik mau ikut masuk ke perjamuan Tuhan, adik-adik sekolah minggu harus siap-siap setiap saat. Setiap saat. Karena sama seperti perempuan-perempuan tadi, kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus itu datang, gitu ya. Nah, Amang Pendeta mau menyampaikan tentang siap-siap nih, ya, siap-siap. Nah, kalau mau hujan, kalau kita lihat langit sudah gelap, udah turun gerimis, kita siap-siap apa? Bawa payung, gitu ya. Kita sediain payung atau baju hujan. Iya, payung atau baju hujan itu persiapan kita untuk menyambut hujan. Supaya apa? Supaya kita nggak basah. Benar, itu siap-siap ya. Nah, kalau ada kebakaran nih, api datang. Supaya rumah kita nggak kebakaran, kita siap-siap apa? Air, benar ya. Iya, air. Air bisa disemprot ke sekitar rumah kita supaya apinya tidak kena ke rumah kita. Benar-benar siap-siap air. Nah, sekarang yang membuat kita ibadah di rumah itu virus corona, ya. Karena katanya virus corona itu bisa menyerang anak-anak, khususnya juga lansia. Makanya ada di sekolah minggu kemarin sempat datang ke gereja, sekarang gerejanya dari rumah. Nah, kalau ada ancaman virus corona, kita siap-siap apa? Ayo, siapa yang tahu? Kita siap-siap apa? Nah, benar. Kita siap-siap 3M, ya. Pakai masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan. Mencuci tangan pakai sabun atau memakai hand sanitizer seperti itu ya. 3M. Kita siap-siap supaya apa? Virus corona bisa ditangkal. Ada di sekolah minggu sekarang jaga jarak kan, nonton dari rumah atau nonton di TV atau nonton di handphone, jaga jarak ya, pakai masker ya. Iya, itu demi kebaikan kita. Kita berjaga-jaga, bersiap-siap. Nah, kalau misalnya ada informasi, malam ini lampu padam, listrik padam, ayo kita siap-siap apa? Siap-siap lampu emergensi ya. Kalau Mang Pendeta bukan hanya lampu emergensi loh, tapi juga kipas emergensi. Karena kalau mati lampu panas banget gitu ya. Siapa yang panas? Sama kalau mati lampu sama Mang Pendeta. Panas kita ya. Siap-siap lampu emergensi, siap-siap juga kipas emergensi. Nah, berarti adik-adik sekolah minggu semua sudah tahu ya, sudah tahu persiapan apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, kita juga harus siap-siap. Di cerita tadi, persiapannya itu tentang lampu sama minyak. Ya, minyak ada untuk mengisi lampu. Siapa tahu lampunya habis. Nah, sekarang ketika Tuhan Yesus datang, Alkitab bilang kita harus siap-siap. Apa persiapan kita? Tahu nggak apa? Minggu lalu dibilang gimana? Berbuah. Iya, minggu lalu diajarkan kita berbuah. Tuhan Yesus datang melihat pohon ara, nggak ada buahnya. Ya iya, nggak ada buahnya, kan lagi nggak adanya. Tapi Tuhan Yesus mau, musim atau nggak musim, kita harus berbuah.
Iman kita harus berbuah. Apa itu? Tiap minggu rajin ke gereja. Kalau gereja dilarang, tiap minggu buka ya channel YouTube-nya gereja HKBP Bakau Heni. Anak sekolah minggu bisa menerima firman, pelajaran firman dari rumah, nggak usah datang ke gereja untuk waktu tertentu. Nah, Tuhan Yesus menginginkan kita kalau mau masuk ke dalam perjamuan itu, ada di sekolah minggu sudah percaya Tuhan, sudah beriman, tapi jangan hanya percaya, harus berbuah. Apa saja buahnya ada di sekolah minggu? Berbuat kasih, bersukacita, damai sejahtera. Semua yang Tuhan kita inginkan berbuah. Siap berbuah untuk Tuhan kita Yesus Kristus? Siap untuk masuk ke perjamuan Tuhan? Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh sampai kepada semua adik-adik sekolah minggu. Di minggu Advent yang ketiga ini, Tuhan menghendaki adik-adik sekolah minggu selalu bersiap sedia, aktif untuk menunjukkan imannya, berbuat baik, mengasihi papa dan mama, mengasihi abang dan adik, dan juga senang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan segera datang untuk menyelamatkan kami, membawa kami kepada kebahagiaan pesta sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. berkeluh kesah, menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Israel, menyambut Sang